Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu kelebihan Al-Qur'an adalah al-balaghah, ilmu tentang tata bahasa, gaya yang digunakannya. Ada kalimah yang diletakkan di awal, ada yang di akhir. Semua itu ada makna dan hikmahnya. Ayat yang kita bacakan tadi adalah berbunyi Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan agar itu menguji manusia. Siapakah di antara mereka yang paling baik kualitas amalnya? Dalam ilmu balaghah jamaah rahmati Allah ada pertanyaan. Limadza quddimal mautu 'alal hayah? Kenapa kematian disebut lebih dahulu baru kemudian kehidupan? Beberapa penjelasan ulama tafsir. Yang pertama adalah karena al-mauta auja'. Kematian itu lebih menakutkan bagi manusia. Kematian itu lebih membuat mereka muhasabah akan dirinya. Maka didahulukan kematian agar manusia selalu mempertimbangkan kehidupan. Ketika bicara kematian, sebenarnya kita sedang membicarakan tentang kehidupan. Itu yang pertama. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abdullah bin Umar menjelaskan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda membaca ayat Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Beliau mengatakan bahwa disebutkan demikian aura anil ma'siyah wa asra fil ibadah wa asra fit ta'ah. Jadi ketika disebutkan kematian, manusia akan segera menghindarkan dari kemaksiatan dan dia akan terdorong untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jamaah rahmati Allah, itulah sebab bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aksiru dzikra hadimal ladzat, perbanyakkan olehmu mengingat sesuatu yang menghancurkan semua kenikmatan. Jadi kenapa demikian? Bahkan Nabi mengatakan orang yang paling cerdas adalah orang yang banyak ingat mati. Karena orang yang banyak ingat kematian akan menata bagaimana kehidupan. Jadi oleh karena itu dia sudah perkirakan sebenarnya apa yang harus dikerjakan dari waktu ke waktu untuk kemudian mencapai satu pintu yang semua orang akan melewatinya. Itu yang pertama. Yang kedua jemaah rahmati Allah, didahulukan kematian atas kehidupan. Ada mengatakan bahwa al-mautu hiyad dunya wal hayatu hiyal akhirah. Jadi kematian itu adalah dunia dan kehidupan itu adalah akhirat. Karena setiap kehidupan, setiap dunia akan berujung kepada kematian. Dan setiap akhirat itu akan berujung kepada kehidupan. Maka Qatadah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha adzallan bani Adam bil maut." Allah Subhanahu wa taala meletakkan manusia dalam posisi kehinaan ketika datang kematian kepadanya. Dia tak bisa lagi bergerak, dia tak bisa lagi bicara. Dulu penampilannya tampan, tapi ketika meninggal dunia semua ketampanannya akan hilang. Dulu dia orang yang cantik, tapi ketika kematian datang hilang kecantikannya. Kemudian waja'ala ad-dunya
Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini daru hayatin wa daru mautin. Allah jadikan dunia ini kampung kehidupan, kemudian menjadi kampung kematian. Dunia ini kampung kehidupan, tapi di sampingnya ada kuburan, itu kampung kematian. Jadi antara rumah kehidupan dengan rumah kematian sangatlah dekat. Wa ja'alal akhirah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhirah itu daru jazain summa daru baqain. Jadikan akhirat itu adalah rumah untuk pembalasan, kemudian rumah untuk keabadian. Jadi setelah Allah berikan balasan syurga atau neraka, jadilah dia sebagai tempat yang kekal dan tempat yang abadi, tidak akan pernah pindah untuk selama-lamanya. Jadi alhamdulillah, kalau kita berfikir lebih lanjut, kalau kita merenung lebih dalam, maka betul-betul kita bisa mempertimbangkan apa yang harus kita bawa ke Darul Baqa, kampung keabadian itu. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW mengatakan bahawa rumah akhirat itu rumah yang abadi. Dalam Al-Quran Allah katakan alladzi khalaqal mauta wal hayata, Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar dengan dua makhluk itu, makhluk pertama bernama kematian, makhluk kedua bernama kehidupan, agar mendorong manusia untuk memperbaiki kualitas amalnya. Memang kita salat duhur, tetapi bagaimana kita mendorong agar duhur ini menjadi duhur yang berkualitas? Maka Nabi mengatakan ketika ibadah salat itu, Nabi katakan salli salatan muwadda', salatlah engkau salat yang terakhir kalinya. Kita tak tahu apakah asar masih ada kesempatan. Bukankah banyak orang setelah salat dia istirahat sebentar, dia katakan kepada istrinya, "Dek, nanti bangunin asar ya." Ternyata dia tidur untuk terakhir kalinya. Maka itulah namanya dalam agama kita, bukan hanya kuantitas, tetapi hidup ini adalah kualitas. Ahsan wa amala. Allah tidak mengatakan aksar wa amala, siapa yang lebih banyak. Karena orang yang berkualitas, dia otomatis akan mendorong kuantitas. Jadi zaman rahmatullah, kan orang sekarang ini kalau Pak Dokter bilang tidur yang berkualitas, makan yang berkualitas. Beramallah amal yang berkualitas. Macam mana amal berkualitas itu? Nah, kira-kiralah kalau bahasa kita memberikan Nabi beribadah. Nabi kalau sudah salat sendirian itu, salat tahajud itu, kata Abdullah bin Mas'ud, saya pernah di belakang Nabi salat. Saya hendak melihat bagaimana kualitas Nabi salat. Beliau katakan bahawa salat itu setelah Fatihah, beliau lanjutkan dengan surah Al-Baqarah. Lalu beliau menambahkan surah Ali Imran. Kemudian menambah surah Al-Ma'idah. Jadi makanya Aisyah mengatakan, la tas'alu an husnihinna, jangan kau tanya bagaimana antulihinna, bagaimana lamanya salat Nabi, dan jangan kau tanya bagaimana kualitas salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka karena kualitas itulah Nabi mengatakan, wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Allah jadikan saya ketenangan itu ada dalam ibadah salat saya. Kenapa orang tidak merasa tenang dengan salatnya? Kita belum merasa nikmat dalam salat. Karena itu tadi bahawa belum mencapai kualitas salat itu. Jadi oleh karena itu, jemaah rahmatullah, apa yang dikerjakan adalah kita sedang menguatkan kualitas ibadah. InsyaAllah kita memperbanyak ibadah. Tapi satu paket dengan itu, kita memperkuat kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Al-Quran bicara kualitas. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun.
Nabi katakan, Allah mengatakan orang yang berbahagia itu siapa? Orang yang muflihun itu siapa? Yang pertama orang yang khusyuk dalam salatnya. Khusyuk itu adalah ukuran kualitas. Ukuran kualitas. Khusyuk dalam salatnya. Jadi khusyuk itu seperti apa? Kenapa orang bisa ke tingkat khusyuk itu? Nah, Allah menjelaskan khusyuk itu adalah الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Jadi untuk menaiki tangga yang khusyuk itu bagaimana caranya? Pastikan kita orang yang yakin bertemu dengan Allah. Kita akan bertemu, berhadap-hadap dengan Allah. Dan kita hari itu datang sendirian. Tidak ada yang mendampingi. Dunia ini kan kita didampingi oleh orang yang banyak. Hari itu kita akan datang sendirian. Ya. Yang kedua adalah mereka wa annahum ilaihi rajiun, kita yakin bahwa kita akan kembali. Ya, jadi kalau orang yang beriman itu dikatakan dia akan kembali. Tetapi manusia keseluruhan Allah mengatakan mereka akan dikembalikan. Karena orang beriman dengan sukarela dia mau kembali kepada Allah. Bagi orang yang beriman, hidup adalah sebagai cabang dan mati adalah sebagai asal. Jadi al-mautu aslun wal hayatu far'un. Jadi hidup adalah dasar dan mati adalah dasar dan hidup adalah cabang. Semua akan kembali kepada asal. Laksana malam dengan siang. Malam adalah asal dan siang adalah cabang. Maka setiap orang yang berada di waktu siang, dia sedang mengatakan apa yang kita siapkan untuk malam. Malam itu butuh senter, butuh penerang. Kita butuh selimut di waktu malam. Maka oleh karena itu orang yang menjadikan hidup ini sebagai cabang, dia akan persiapkan untuk malam. Malam itu adalah mati. Waktu itu kita butuh selimut. Selimut zakat kita. Selimut kendaraan kita. Maka itulah orang yang cerdas dalam hidupnya. Jadi jemaah rahmati Allah, inilah beberapa filosofi kenapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan menyebutkan kata mati, alladzi khalaqal mauta kemudian wal hayata. Tujuannya liyabluwakum. Li ini dalam kaidah bahasa Arab yufidut ta'lil. Alasannya, sebabnya, argumentasinya adalah agar kalian diuji oleh Allah siapakah yang lebih bagi kualitas amal. Karena dengan mati itu akan tahu siapa orang yang banyak ibadah, siapa pula orang yang banyak maksiat, siapa orang yang banyak taat, siapa banyak orang yang banyak mungkarat. Kematian adalah sebagai pengukur dalam kehidupan kita ini. Dia sebagai distingsi pembeda antara orang yang bahagia dengan orang-orang yang sengsara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Hanya kepada Allah sajalah kita akan kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.